Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan atau membahas materi tentang kelayakan planet bumi bagi kehidupan. Untuk itu, sebelum saya mempresentasikan atau membahas materi tentang kelayakan planet bumi bagi kehidupan, saya ingin memperkenalkan nama, yaitu nama saya Janto Yepta Mamusu. Dan yang akan membawakan materi pertama yaitu tentang air, teman saya. Terima kasih atas kesempatan. Jadi saya akan membawa materi tentang pentingnya air bagi kehidupan manusia. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ricardo Monto dari kelompok 8. Baik, kita masuk dalam materi pentingnya air bagi kehidupan manusia. Air memiliki pengaruh yang sangat baik, penting bagi kehidupan manusia, baik untuk tubuh. Air membantu menjaga kadar cairan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan dan ginjal, serta membantu melumasi sendi. Air juga membantu memecah makanan, melarutkan vitamin dan mineral, dan mengantarkannya ke seluruh tubuh. Lingkungan. Air membantu menjaga keseimbangan lingkungan, mengurangi polusi udara, dan menjaga kestabilan ekosistem. Ekonomi. Air berperan dalam meningkatkan perdagangan dan melancarkan ekonomi. Selain itu, air juga memiliki banyak manfaat lain seperti memasuk nutrisi untuk tanaman, memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk mandi dan juga memasak. Sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sumber penghasil bahan makanan seperti ikan air tawar, sarana transportasi seperti perahu dan juga kapal feri, sarana rekreasi dan olahraga seperti arung, jeram, dan dayung. Membantu pemadam kebakaran. Kekurangan air dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti dehidrasi, kelelahan, sakit kepala, sembelit, batu ginjal, dan infeksi saluran kemih. Sekian, terima kasih. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu keseimbangan atmosfer bumi, dan akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Janto Yepta Mamusu. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang atmosfer bumi. Jadi, atmosfer bumi itu adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan terdiri dari beberapa lapisan seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer atau biasa disebut ionosfer, dan terakhir eksosfer. Jadi atmosfer bumi memiliki ketebalan sekitar 560 km dari permukaan tanah hingga ke angkasa. Atmosfer bumi terdiri dari berbagai gas seperti nitrogen 79,1%, oksigen 20,9%, karbon dioksida 60,3%, dan lain-lain. Atmosfer bumi memiliki banyak fungsi, di antaranya yang pertama, menjaga suhu bumi tetap stabil. Kedua, melindungi bumi dari benda-benda langit asing seperti meteor. Ketiga, melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Keempat, mengatur hujan, angin, salju, awan, dan badai. Yang kelima, menyeimbangkan keadaan di dalam dan luar bumi. Atmosfer bumi sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan di bumi. Tanpa atmosfer, seluruh makhluk hidup di bumi tidak bisa bertahan hidup. Ya, perkenalkan, nama saya Resilino Firsandaa. Baiklah, saya akan membawakan materi yang berjudul akibat yang disebabkan oleh kemiringan sumbu bumi. Yang pertama, perbedaan lama siang dan malam. Bumi di belahan selatan dan utara memiliki waktu siang dan malam yang berbeda. Hal ini juga merupakan akibat dari kemiringan sumbu bumi dan revolusi. Jadi ketika berevolusi, bumi bisa berada di apotema atau hipotema. Adapun apotema merupakan titik terjauh bumi dengan matahari, sedangkan hipotema merupakan titik terdekat dengan bumi. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Secara umum, gerak semu matahari merupakan gerak berubahnya
posisi matahari sepanjang tahun. Jadi, tak hanya berevolusi, bumi juga mengalami rotasi atau sumbu yang tidak sejajar dengan sumbu revolusi. Sumbu bumi yang memiliki kemiringan 23,5 derajat membuat matahari tidak bisa selalu terlihat di atas khatulistiwa. Hal ini karena matahari akan terlihat di bagian utara atau selatan bumi. Artinya selama setengah tahun matahari lebih banyak menerangi bumi bagian utara, sedangkan setengah lagi lebih banyak menerangi bumi bagian selatan. Yang ketiga, adanya perubahan musim. Adanya gerak semu matahari juga mengakibatkan terjadinya perbedaan intensitas penyinaran matahari di berbagai wilayah bumi. Tentu saja hal ini berdampak pada adanya perbedaan musim. Bumi utara dan selatan akan mengalami 4 musim, yakni semi, panas, gugur, dan dingin. Sedangkan bagian bumi yang ada di garis khatulistiwa seperti Indonesia hanya mengalami 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Ya, demikian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.